Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu buat kami malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan sharing firman-Mu supaya isi hati-Mu disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kami di sini berjanji bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Nah, ibu-ibu, pada waktu saya diundang oleh Bu Nini untuk menyampaikan sharing firman Tuhan di PD ini, saya gini, apa ya Tuhan, kerinduan hatimu untuk disampaikan kepada ibu-ibu ini. Nah, ada judul yang saya dapatkan. Kalau biasanya kita kan jatuh cinta itu bahasa Inggrisnya kan adalah falling in love ya. Tapi malam hari ini yang mau saya sharingkan adalah I keep falling in love with Him, with Jesus. Ibu-ibu apakah tahu lagunya Titiek Puspa ya? Kalau jatuh cinta, lagunya kan seperti ini. Jatuh cinta berjuta rasanya, gitu ya. Tapi jangan samakan saya seperti Pak Roni ya ibu-ibu ya. Kalau Pak Roni itu memang suaranya merdu. Kalau saya ini selain tidak merdu, saya juga fales gitu ya. Saya tidak ngerti nada, tidak ngerti kunci. Tapi yang jelas Titiek Puspa ngomong gitu. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam kebayang wajahnya, gitu kan. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manis lebih kurang itulah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya ceritakan orang itu kalau sedang jatuh cinta ya Bapak Ibu ya, walaupun bapaknya cuma Pak Frans nggak apa-apa ya. Tapi ada juga penyanyi siapa yang kalau nggak salah bilang Gombloh, kalau nggak salah bilang kalau orang lagi jatuh cinta itu maaf kata tai kucing rasa coklat gitu ya. Saya percaya setiap kita di tempat ini malam hari ini pernah tahu yang rasanya jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa sendiri, galau-galau sendiri, rindu-rindu sendiri, nangis-nangis sendiri, nggak jelas gitu ya. Nah, saya waktu pacaran Pak Roni itu tahun 90 awal-awal gitu ya. Nah, baru kami mulai pacaran, terus tidak lama Pak Roni ini mengambil keputusan untuk pindah ke Bali, ikut full time bersama Pak Timotius Arifin. Akhirnya kami long distance relationship gitu ya. Saya posisi di Surabaya, Pak Roni posisi di Bali. Apakah yang terjadi zaman itu belum ada handphone, ibu-ibu. Jadi kami itu kalau hubungan lewat apa? Kan dia waktu itu masih PDP. Kalau istilahnya PDP selain pendeta pembantu juga pendapatan pas-pasan gitu ya. Jadi dia tuh nabung-nabung uangnya gitu ya, supaya nanti pada waktu bulan kedua, bulan ketiga bisa ngunjungin saya, nekokin saya ke Surabaya. Tapi kalau selama hari-hari dia masih di sana, apa yang dilakukan? Zaman waktu itu kan belum ada handphone. Jadi kalau kita semua pada perginya ke wartel. Mungkin kalau ibu-ibu yang di atas 40 tahun tahu lah namanya wartel ya, warung telekomunikasi gitu ya. Dan supaya murah harganya itu di atas jam 9. Walaupun di atas jam 9 pun masih interlokal itu mahal, itu pulsanya kelihatan jalan terus gitu ya. Jadi kami berjanji setiap Sabtu di atas jam 9 itu pasti dia akan telepon saya, cukup seminggu sekali, dan itu pun di wartel. Jadi jam 9 sana kan jam 8 di Surabaya. Jam 8 kurang 10 menit, kurang 15 menit saya sudah duduk di samping telepon standby. Begitu kring, saya duluan langsung kebut angkat. Begitu dia, halo nih, katanya gitu. Aduh, betapa bahagianya, seperti disiram air es gitu, luar biasa. Bahkan saya saking happy-nya, berharapnya ketemu Pak Roni. Suatu kali ibu ya, pada waktu itu kan Pak Roni masih tinggal di rumah Pak Timotius Arifin gitu ya. Karena ada keperluan pelayanan, jadi saya yang telepon ke rumah Pak Arifin gitu ya. Nah, suaranya Pak Roni itu kan serak-serak, banyak mimpin pujian. Suara Pak Arifin juga serak-serak. Di seberang sana yang angkat telepon, halo, katanya gitu. Saya langsung bilang gini, halo sayangku, Noni kangen lo sama sayang. Terus di sebelah bilang lagi, halo, hai sayangku, Noni kangen. Langsung beliau bilang seperti ini, halo Nancy, katanya gitu. Pak Timotius Arifin rupanya ibu-ibu. Saya sampai malu setengah mati karena saya kecelek. Dan karena apa, saya begitu berharap ketemu sama pacar saya waktu itu ya. Dan apakah yang terjadi, karena memang menghemat, kami itu tulis surat pergi ke kotak pos itu seminggu sekali.
Tulis suratnya bahkan sampai 16 halaman. Kok bisa 16 halaman, Bu? Iya, saya tulis hari Senin, ngapain aja, hari Selasa. Begitu saya kirim gitu ya. Nanti juga Pak Roni kirim ke saya. Begitu saya lihat di kotak pos ada surat dari Pak Roni itu berbunga-bunga gitu. Padahal dia tuh orang yang ekstrovert, bisa nulis surat sampai di atas 10 halaman tuh begitu wah buat dia. Dan saya tuh bisa bacanya berkali-kali sambil di kamar mandi, sambil di WC, di kamar. Saya baca itu terus. Karena apa? Jatuh cinta. Nah, sekarang adalah yang setelah kami 29 tahun pernikahan, kemudian terjadi pandemi ini, ibu-ibu ya, di mana kita makan bersama, tidur bersama. Akhirnya gara-gara pandemi ini ibadah jadi online. Kita di rumah bersama, semua bersama-sama pelayanan. Akhirnya di rumah, bla bla bla. Jadi kita ketemu lagi, elu lagi. Kalau dulu itu begitu rindu gara-gara karena lama nggak ketemu. Tapi sekarang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 30 hari dalam sebulan, elu lagi. Inilah yang dinamakan kita harus keep falling in love. Sama juga kita sama Tuhan, ibu-ibu. Pada waktu kita pertama kali percaya Yesus, begitu ngomong Yesus, air mata, air hidung, air mulut keluar semua, kita bergetar-getar. Tapi begitu sudah kita bertahun-tahun kita mengalami kebaikan Tuhan, nah kita harus melakukan bagian kita untuk keep falling in love. Nah, barusan ini beberapa waktu yang lalu kita tahu, bukan sekitaran seminggu 2 minggu yang lalu, bahwa Facebook, WA, dan Instagram di seluruh dunia mengalami down selama 6 jam. Orang panik karena tidak bisa connect dengan dunia. Ayo evaluasi ibu-ibu, apakah kita salah satu dari orang yang panik tersebut? Nah, ternyata kalau kita evaluasi ulang kehidupan doa kita, keintiman kita sama Tuhan, bahkan lebih daripada 6 jam, 6 hari, 6 bulan, kita merasa biasa-biasa aja. Ayo evaluasi, ketika kita sudah mulai merasa biasa-biasa aja, berarti ada sesuatu yang mulai salah. Ayo, saya sekarang minta tolong gantian ya ibu-ibu supaya baca. Nah, mungkin dimulai sama Pak Frans dulu, bantu saya bacakan Wahyu 2 ayat 4 dan ayat yang kelima ini. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ayat tersebut dalam Wahyu 4, Wahyu 2 ini, kalau kita lihat ayat di atasnya yaitu ayat 3, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala jerih payahmu. Ya, Tuhan tahu, menghargai jerih payah mereka. Tapi perhatikan ibu-ibu, firman Tuhan di sini berkata, namun demikian aku mencela engkau. Karena apa Tuhan mencela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mau saya garis bawahi malam hari ini ibu-ibu, bahwa pelayanan kita, bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak menjamin bahwa kita itu dekat sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, aku tahu loh jerih payahmu, aku tahu segala usahamu, tapi kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, lebih jauh lagi Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Selama ini mindset kita yang namanya jatuh itu adalah ketika berzina, ketika berbohong, ketika kompromi dosa, ketika percabulan, ketika ngelihat situs-situs porno. Tapi firman Tuhan di sini jelas berkata, ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bu, kok bisa ya Bu, meninggalkan kasih mula-mula itu dikatakan jatuh? Padahal kan bukan berbuat dosa. Tapi yuk kita belajar selanjutnya ibu-ibu. Nah, di sini kita lihat adalah ini sudah tadi saya bahas ya. Nah, selanjutnya to keep falling in love itu bagian dan keputusan kita ibu-ibu. Tapi dari pihak Tuhan tuh selalu konsisten untuk mencintai dan menantikan kita. Nah, perhatikan, jangan sampai ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tanpa sadar, yang perlahan-lahan itu mulai mendistract kita ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, perhatikan di sini, ketika kita sudah mulai panik karena tidak bisa WA, panik karena tidak bisa lihat Instagram, di situ tanpa sadar kita mulai lihat bahwa ada sesuatu hal yang lebih menarik daripada Yesus
Yesus itu sendiri. Oke, mari kita lanjutkan bersama ibu-ibu ya. Kenapa Tuhan mengatakan? Karena mengatakan kalau kita kehilangan kasih mula-mula dikatakan jatuh yang dalam. Firman Tuhan selanjutnya mari kita pelajari. Boleh dibantu sama Ibu Nini, tapi saya bacakan dulu. Waspada, distraction itu dari iblis tidak langsung dalam bentuk dosa. Seringkali dimulai dengan pengalihan. Maksudnya pengalihan itu gimana sih ibu-ibu? Maksudnya gini loh, nggak apa-apa kok, cuman gitu aja. Nggak apa-apa kok ikut hobi-hobi baru. Nggak apa-apa kok ikut komunitas-komunitas baru. Nggak ada salahnya, nggak berbuat dosa. Jadi mulai distraction dari iblis itu ada sesuatu yang lebih menarik kita daripada Tuhan, dan iblis mulai memberikan permakluman, pengalihan dan permakluman. Nah, tolong dibantu Bu Nini bacakan Markus 14 ayat 38 tersebut. Markus 14:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, makanya firman Tuhan bilang gini, pelan-pelan ya ibu-ibu, kita berjalan dan belajar bersama-sama. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kita nih yang harus jaga-jaga. Kita nih yang harus berdoa. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini loh, karena kalau kita tidak berjaga dan berdoa, kitanya yang jatuh. Ini bukan bicara masalah Tuhan lagi atau iblis lagi. Ini kitanya yang ngambil keputusan dalam hidup kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, waspada, kamu awas jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu pada dasarnya penurut, tetapi daging lemah. Nah, perhatikan ibu-ibu ya, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, roh kita kuat. Jadi ada bisikan, ada godaan masuk ke dalam daging kita. Tapi karena roh kita lebih kuat, kalahlah keinginan daging itu. Tapi sebaliknya, jika kita akhirnya tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, keinginan daging itu lebih menguasai daripada roh kita. Saya lanjutkan dulu supaya kita lebih paham semuanya. Oke, yang ini saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka. Jadi gini ibu-ibu ya, kalau kita sudah ke distract dari Tuhan, ada hal yang lebih menarik daripada Tuhan, sehingga kita mulai lengah dan tidak berjaga-jaga lagi. Firman Tuhan berkata, kita mulai memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, ibu-ibu kita belajar semua itu mulainya dari pikiran. Nah, medan peperangan yang paling sengit itu adalah di dalam pikiran kita. Dari pikiran itu masuk ke dalam perasaan, akhirnya menjadi apa? Perbuatan kita. Maka firman Tuhan di sini dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi yang hidup menurut roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi supaya hidup kita lebih memikirkan hal-hal yang dari roh, ayo kita berjaga-jaga. Sebaliknya, kalau kita memikirkan hal-hal daging, kita akan berhidup menurut keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, mari kita lihat chart yang saya bikin itu ibu-ibu. Pertama, ada distraction, sehingga membuat kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Nah, roh yang penurut ini dikuasai oleh daging yang lemah. Ini yang saya tunjukkan ya ibu-ibu. Kemudian kita akhirnya memikirkan hal-hal daging, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Berbuat sesuai keinginan daging. Lanjut lagi, mari kita belajar lebih menarik lagi, lebih menggairahkan ini ibu-ibu ya. Mari kita belajar. Di sini di dalam Yakobus 1 ayat 14, 15, ibu-ibu saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari mana keinginan tersebut? Dari pikiran, gitu ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, dan apabila keinginan itu sudah dibuai, saya tanya sama ibu-ibu, yang membuahi keinginan kita siapa? Apakah iblis? Diri kita sendiri. Ya, ia akan melahirkan, jadinya tadinya tuh dikandung akhirnya melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ibu-ibu perhatikan, saya pikir yang matang itu biasanya selama ini mangga ya, buah-buahan ya, atau selama ini yang matang itu masakan ya. Tapi rupanya dosa itu juga ada yang jadi matang loh ibu-ibu. Saya ulang sekali lagi, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya. Dari mana keinginan itu? Dari pikiran.
Dari mana pikiran-pikiran daging itu? Karena kita sudah ke distract. Dari mana distraction itu? Karena kita sudah tidak berjaga-jaga lagi. Karena kita sudah tidak intim lagi dengan Tuhan. Kemudian begitu kita ambil itu tawaran dari iblis, keinginan tersebut, karena itu iblis akan semakin menyeret kita dan memikat dan menyeret kita. Saya bayangkan gini Ibu, iblis itu kalau memberikan umpan dosa buat setiap kita, dia memberikan bulan promosi dengan begitu banyak diskon-diskon, begitu banyak cashback, dia memberikan begitu banyak tawaran menarik. Begitu kita ambil, kita terpikat, kita langsung diseret. Dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan loh ibu-ibu, di sini dikatakan sudah matang. Nah, saya bahas, kita belajar lagi ya. Dipikat oleh keinginan itu, kemudian dibuahi sehingga menghasilkan dosa. Dan matang itu bahasa aslinya adalah apoteleo, yang artinya menjadi sempurna, to perfect, accomplish, sudah jadi tabiat. Ibu-ibu, nah kita nggak bisa berpikir loh orang tersebut sudah melayani, sudah berkhotbah, berarti menjamin orang tersebut itu hidupnya benar, hidup kudus. Tidak. Kira-kira 3 tahun yang lalu di awal tahun kita dikejutkan, ibu-ibu semuanya pasti ibu-ibu mendengar dengan ada salah satu pendeta besar di Surabaya yang akhirnya terkuaklah bahwa melakukan pelecehan seksual kepada anak umur 9 tahun, dan hal tersebut bukan dilakukan selama setahun tapi bertahun-tahun dia tutupin dosanya tersebut. Nah, inilah yang dibilang dosa itu sudah matang dan melahirkan maut. Gitu ya ibu-ibu. Jadi ayo setiap kita lihat dari sini, mari kita selalu berjaga-jaga. Nah, karena pandemi ini, justru jangan berpikir PPKM akhirnya kita di rumah malah aman loh Bapak Ibu. Tidak, justru kita harus waspada. Dengan adanya pandemi ini muncullah hobi-hobi baru, komunitas-komunitas baru. Saya tidak menyalahkan hobi barunya atau komunitasnya, tapi kita yang harus berjaga-jaga. Suatu kali kami punya teman pendeta loh ini ya, dalam tanda kutip pendeta ya ibu-ibu. Dia itu punya hobi baru yang sekarang juga banyak orang hobi ini, goes ibu-ibu. Sekali lagi bukan salah hobinya. Nah, di goes tersebut dia punya komunitas teman-teman yang baru. Nah, kalau lagunya itu biasanya kan dibilang gini, mulanya biasa saja gitu kan, lama-lama luar biasa gitu kan. Nah, apa yang terjadi di teman-temannya goes tersebut ada cewek. Ini cowok ceritanya pendetanya ya. Mulanya biasa saja, saling memperhatikan, tukar chat. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin orang itu jatuh dalam dosa dalam waktu semalam. Itu butuh proses, di mana setiap proses Roh Kudus dalam kita tuh sudah mengingatkan kita. Dan apakah yang terjadi? Semakin intim dengan perempuan tersebut. Ini waktu pandemi ini loh ya ibu-ibu. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhannya, karena dia ada komunitas, sehingga akhirnya komunitasnya menegur dia, menasihati dia, dan menarik dia. Tapi semua kembali kepada keputusannya dia. Apakah dia mau benar-benar bertobat. Oke, jadi waspada ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita belajar lebih lagi. Apa sih yang seringkali menjadi distraction buat kehidupan kita? Ini loh ibu-ibu, kita belajar. Tanpa sadar yang menjadi distraction itu adalah kesibukan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Jangan salah loh ya, alasannya pelayanan. Makanya pada waktu tanggal 21 Maret tahun lalu Pak Roni kena COVID itu COVID yang awal pertama ya ibu-ibu ya. Dimana waktu itu pasien pertama, kedua, ketiga yang dari Depok itu loh ibu-ibu yang tanggal 2 Maret. Itu Pak Roni itu awal Maret, sekitaran mulai kena tuh 15 Maret tapi masuk rumah sakitnya tanggal 21 Maret. Di situ Tuhan bicara sama dia bahwa kamu terlalu sibuk. Nah, Tuhan tidak mau kita ini akhirnya ke distract dengan kesibukan kita loh ibu-ibu. Mari kita lihat contoh di bawah ini, yaitu Maria dan Marta. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta ini percaya Tuhan, cinta Tuhan.
Kok tahu dia cinta Tuhan? Dia menerima Yesus di rumahnya. Tapi Marta ini gagal fokus, ibu-ibu. Selanjutnya, perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan terus. Kata terus saya kasih bold ya, kasih kuning warna berbeda. Karena di sini kita belajar Maria ini konsisten sama Tuhan, ibu-ibu. Yang dicari Tuhan itu apa sih, ibu-ibu? Bukan penyembahannya kita, tapi kita yang menyembah, kita yang intim ini loh yang dicari sama Tuhan, ibu-ibu. Betapa saya bayangkan Tuhan itu begitu merindukan kita, Tuhan itu begitu mencari kita. Dan terus dilanjutkan, dan terus mendengarkan perkataannya. Luar biasa ya, terus duduk, terus mendengarkan perkataannya. Sebaliknya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Pertanyaan saya, sibuk salah nggak sih, ibu-ibu? Sibuk nggak salah. Kita punya kegiatan sehari-hari, kita punya pekerjaan rumah tangga, kita masak, kita kerja, kita pelayanan. Tapi di sini penekanannya adalah Marta sibuk sekali. Gitu ya, gagal fokus ya ibu-ibu. Ia mendekati Yesus dan berkata, perhatikan dia ngomong apa sama Tuhan Yesus. Dia bukannya bilang, Yesus I love you. Dia bukannya bilang, Jesus I need you. Bukan, tapi dia datang pada Yesus untuk menunjukkan kesalahan saudaranya. Lihat di sini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Loh, berarti konteks pola pikir Marta yang melayani itu hanya dia. Dan konteks pola pikir Marta, melayani itu adalah kesibukan, bukan duduk diam. Nah, suruhlah dia bantu aku. Gini loh ibu-ibu, pola pikir saya, Maria ini bukan orang malas loh ya. Kalau dia duduk diam dekat Tuhan Yesus berarti dia orang malas. Bisa saja sebelum Yesus datang dia mengelola semuanya dengan rapi. Pada waktu Yesus datang dia duduk dengar. Sedangkan Marta tuh unjuk, aku sibuk, aku melayani ini loh aku. Nah seringkali tanpa sadar kita tuh unjuk nih loh, tampil, aku sibuk menunjukkan sama orang. Tapi Tuhan menjawab Marta seperti ini ibu-ibu. Marta, kau tuh khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahasa sehari-harinya sekarang apa sih? Kamu tuh lo rempong Marta, rempong banget gitu ya. Kepo banget kamu tuh Marta. Dan lihat kualitas seseorang seperti Marta yang sibuk. Bukan akhirnya dia intim sama Tuhan, dia aman, dia nyaman, dia tentram, tapi khawatir. Kalau orang gagal fokus bukan kepada Kristus, sibuk, ke-distract dengan hal-hal ini, malah hidupnya itu khawatir. Tetapi satu hal aja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Justru Maria melakukan investasi yang benar ibu-ibu. Nah perhatikan loh, justru ketika kita intim sama Tuhan, kita misalnya pagi kita disiplin berdoa sama Tuhan, oke, spend waktu setengah jam atau 1 jam kita saat teduh renungan sama Tuhan. Tampaknya menghabiskan waktu sejam, tapi justru setelah itu ketika kita melakukan aktivitas kegiatan kita, itu seperti daya dorong di mana kita melakukan itu dengan jauh lebih efektif ibu-ibu. Oke, selanjutnya lagi kita lihat dari seseorang yang sangat luar biasa tapi terdistract. Siapakah dia? Mari kita lihat adalah seorang yang bernama Salomo. Distraction kepada Salomo apa sih? Nyaman. Salomo ini bukan gak dekat sama Tuhan loh. Dia dekat sama Tuhan, dia menyala-nyala, dia giat sama Tuhan. Tadinya dia membangun kehidupannya dengan intim. Firman Tuhan berkata bahkan Tuhan menampakkan diri dan berbicara 2 kali kepadanya. Tapi dia tidak menjaga kehidupannya. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 10, kenyamanannya akhirnya mendistract dia dari Tuhan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang kuingini, gitu ya ibu-ibu ya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah puas segala jerih payahku. Nah, dari sini kita melihat seorang yang bernama Salomo, seorang raja yang penuh hikmat, bahkan dia terdistract. Nah, mari kita belajar dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Di sini dikatakan, bentar ya ibu-ibu ya. Bahkan 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dikatakan, istri-istrinya itu akhirnya menarik hatinya daripada Tuhan. Sekarang evaluasi malam hari ini ibu-ibu. Betul kita melayani, betul kita berdoa, betul kita misalnya terlibat apapun itu, tapi apakah benar-benar kita
masih benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Dan akhir daripada kehidupan Salomo, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sangat tragis ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya firman Tuhan berkata kepada setiap kita. Oke, sekarang gantian lagi ya. Saya minta tolong kepada tadi siapa ya? Bu Ailing ya yang dari Jakarta katanya tadi. Oke, mari Bu Ailing bantu bacakan. Bertobatlah, hidup adalah kesempatan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terima kasih Ibu. Firman Tuhan jelas berkata, ayo malam hari ini ibu-ibu, kita yang evaluasi diri kita sendiri, kita yang melihat diri kita sendiri. Ayo kita bertobat. Dan firman Tuhan bilang tidak cukup bertobat. Apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Lakukanlah lagi apa yang semula kita lakukan. Sebab jika tidak demikian, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian daripada kita. Dan selanjutnya yang terakhir ibu-ibu, Bu, bagaimana caranya sekarang Bu supaya saya bisa kembali kepada kasih mula-mula ya Bu ya? Saya sudah begitu lama tidak berdoa. Ya, saya pelayanan jadwal, tapi saya sendiri sudah begitu lama saya tuh tidak benar-benar menyala-nyala sama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27, Daud bilang seperti ini. Ada lagunya ya Bapak Ibu. Pak Frans tahu nggak ya lagunya ini ya Pak ya? Satu hal telah ku minta. Kalau Pak Frans tahu lagunya, lebih baik Pak Frans aja nyanyi gitu daripada saya ya Pak Frans ya. Kalau tadi Ibu siapa bilang minta diajarin gitar, kalau saya memang nggak bisa nyanyi dalam hal ini Pak Frans. Ayo kita nyanyi di rumah sama-sama ya Ibu-ibu, dipimpin oleh Pak Frans. Oke. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Lupa inget teksnya. Iya. Haleluya. Lagu lama soalnya. Thank you Pak Fran. Ayo ibu-ibu, firman Tuhan bilang Daud ini loh, dia juga raja yang kaya raya, tapi dia bilang sama Tuhan, cuma satu Tuhan yang ku minta. Dia bukan banyak permintaan, satu Tuhan yang ku minta, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayo ibu-ibu, sekarang kita minta sama Tuhan, Tuhan malam ini aku minta kasih mula-mula. Bu, oke, setelah minta gimana ya Bu caranya supaya aku ini bisa semakin terus supaya ketika aku berdoa ini semakin intim. Gini ibu-ibu, kalau kita bingung gimana caranya, kita ingat kebaikan Tuhan. Ini. Nah, pada waktu ini Matius 16 ayat 9 saya ceritakan pada waktu itu adalah ketika murid-muridnya lupa membawa roti. Kemudian di belakang Yesus mereka ngomong-ngomong, "Waduh, gimana nih kita lupa bawa roti." Terus kemudian Yesus setelah ngomong-ngomong sama orang Farisi mengenai roti, mengenai ragi, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, "Hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi." Murid-murid punya pola pikir, "Waduh, yang diomongin tentang ragi karena kita lupa bawa roti." Nah, ini loh mindsetnya beda. Padahal Tuhan mengingatkan hati-hati dengan ragi itu, jangan sampai terpengaruh keburukan mereka. Nah, firman Tuhan bilang gini, "Belum jugakah kamu mengerti?"
Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti dan untuk 5.000 orang itu berapa bakul sisa yang kamu kumpulkan? Ketika mungkin kita ngalami, Tuhan aku kepingin deket tapi gimana ya, kita ingat kebaikan Tuhan ibu-ibu. Kalau kita bilang kebaikan yang mana, kalau saya suruh bersaksi ibu-ibu ya, di sini dari 17 partisipan, kalau satu orang saya suruh bersaksi mungkin 1 jam per orang nggak habis, karena begitu banyaknya pertolongan Tuhan. Ayo ibu-ibu, kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan satu lagi ayat penutup dalam Mazmur 42 ayat yang keempat. Di situ dikatakan gini, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Nggak bisa dipungkirin kalau kita jauh dari Tuhan. Seperti Marta tadi, dia gundah gulana. Itu loh Tuhan, masakan kamu biarkan saudaraku nggak menolong aku, jiwanya gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ketika Daud gundah gulana, justru dia mengingat kebaikan Tuhan dan dia berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ayo ibu-ibu, yang pertama minta sama Tuhan, yang kedua ingat-ingat kebaikan Tuhan. Pak Frans, tahu lagunya ini dong, Goodness of God, I love you Lord. Nah, saya ceritakan dulu ibu-ibu. Pak Roni ini sudah sembuh, keluar dari rumah sakit tanggal 2 April tahun lalu. Saya ingat loh ibu-ibu, pada waktu Pak Roni sakit, saya ini seorang diri. Karena apa? Waktu itu orang tuh masih melihat COVID itu benar-benar orang kena kusta, yang kalau dibilang kena COVID itu orang memandangnya ngeri, jangan deket-deket, aduh singkirkan aja, aduh pokoknya jangan deket-deket. Jadi itu Pak Roni masuk rumah sakit kan Sabtu. Hari Minggu sebelumnya itu Pak Roni pelayanan di gereja, di suatu gereja di mana jemaatnya ribuan ibu-ibu. Kalau seandainya kami sampaikan ke orang bahwa Pak Roni COVID itu, semua ribuan orang bisa panik semuanya dan ke tracing semuanya. Jadi akhirnya kami ngambil keputusan, cuman Pak Roni, saya dan 3 orang anak saya, kemudian Pak Timotius Arifin dan Bu Vivi, sama 2 orang penatua kami lagi, Pak Franky, mungkin beberapa ibu kenal sama beliau, sama Bu Memen, dan ada lagi 1 penatua kami di Surabaya, sepasang suami istri. Cuman itu. Dan kami juga saya pribadi nggak mungkin dong harus nelpon terus kepada Pak Timotius Arifin atau Bu Vivi atau gimana. Jadi akhirnya apa yang saya terjadi ibu-ibu ya, bapak-bapak, saya di kamar saya itu, kalau kita tuh butuh sama Tuhan, kita tuh berseru-seru sama Tuhan, itu benar-benar kita merasakan bagaimana Tuhan tuh dekat nolongin kita. Makanya saya percaya kalau Pak Roni awal tuh diizinkan Tuhan COVID, di mana orang-orang lain belum, saya percaya justru Tuhan tuh sayang sama Pak Roni, sama saya. Tuhan tuh melihat bahwa kami sudah mulai ke distract dengan kesibukan kami, dengan keasikan kami melayani. Maka Pak Frans, saya ini, kalau tadi ibu siapa minta belajar gitar, kalau saya itu sama sekali tidak bisa main gitar, hanya tahu 2 kunci. Bapak sama ibu saya cuma tahu kunci A dan kunci C. Tapi dalam kondisi saya benar-benar gundah gulana, seperti kata Daud tadi, saya nyanyikan lagu-lagu itu seperti salah satunya I Love You Lord. Itu coba bayangkan ibu-ibu, lagunya I Love You Lord, tapi saya kuncinya A, C. Masuk nggak Pak Frans kunci A sama kunci C? Nggak masuk itu. Pak Frans ketawakan saya, tapi Pak, walaupun Bapak ketawakan saya, Tuhan itu melawat saya dengan kunci yang nggak bener loh ibu-ibu. Tuhan itu melawat saya dengan suara saya yang fales. Saya tuh benar-benar begitu, Tuhan Yesus, saya benar-benar merasakan Tuhan tuh melawat saya. Tuhan tuh firman, jadi gini, Roh Kudus di dalam saya mengingatkan semua firman yang pernah saya baca, dan Roh Kudus menuntun saya untuk memperkatakan firman Tuhan itu, sehingga pikiran saya bukan lagi kepikiran daging, di mana pikiran daging khawatir, galau, takut mati karena besokannya kan berita kabar di mana pendeta-pendeta mati karena COVID itu, tapi pikiran-pikiran roh di mana firman Tuhan menguatkan saya. Nah, ketika saya nyanyi lagu ini, saya benar-benar, Tuhan terima kasih. Dan Pak Roni disembuhkan 1,5 tahun setelah berjalan itu semua ibu-ibu, April tahun 2020. Sekarang kami mulai sibuk lagi.
Kami mulai pelayanan lagi. Kami mulai ke sana kemari, mulai asik lagi dengan kegiatan kami. Saya sekarang harus mengingatkan diri saya, ibu-ibu. Ayo Nancy, kamu jangan sampai akhirnya terdistract lagi dengan kesibukanmu, terdistract lagi dengan kebahagiaanmu, dengan segala pelayananmu. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak akan bisa saat ini. Tanpa Tuhan saya bahkan bisa berkata, Tuhan, kalau tanpa Engkau nggak ngerti gimana suamiku saat itu. Karena secara medis paru-parunya benar-benar putih loh ibu-ibu waktu itu. Kalau saya lihat beberapa teman yang meninggal, kondisi paru-parunya bahkan tidak separah Pak Roni. Saya melihat bukti beberapa orang seperti itu. Makanya pada waktu saya melihat Pak Roni, ini adalah bukti mujizat Tuhan. Makanya ketika saya mulai nyaman lagi, saya perkatakan saya harus I keep falling in love with Jesus. Sekarang levelnya bukan falling in love lagi karena kita tahu Yesus, tapi Tuhan mau kita I keep falling in love with Jesus. Ayo ibu-ibu semua malam hari ini kita evaluasi masing-masing. Apakah kita dalam pelayanan tapi tidak seorang pun yang tahu bahwa ada sesuatu hal yang sudah mulai mendistract kita. Entah itu hobi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesibukan kita, atau apapun juga itu. Firman Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah kembali semula apa yang kau lakukan. Ayo ibu-ibu, kalau sulit gimana caranya? Ingat kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak ada seperti saat ini loh Bapak Ibu. Ayo sekarang kita mau sepakat, kita mau I keep falling in love with Jesus. Sebelum saya serahkan kepada Pak Frans atau Bu Nini, mari kita tutup dalam doa ya. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada, berarti Kau pilih kami, dan kami mau Tuhan untuk komitmen, kami mau kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Kami mau mengingat setiap detail kebaikan-Mu dalam hidup kami, setiap hari pertolongan, mujizat-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, minta kasih mula-mula. Firman Tuhan berkata mintalah, termasuk dalam hal ini minta kasih mula-mula. Mau menyala-nyala lagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita pikiran Kristus sehingga perbuatan Kristus, sehingga jangan sampai kita dicobai oleh keinginan kita, sehingga akhirnya kita terpikat dan terseret selama-lama jadi matang ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.